Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akuntansi penerimaan migas dalam sistem akuntansi transaksi khusus yang diatur di PMK nomor 61 garing PMK 02 garing 2020 tentang petunjuk teknis akuntansi penerimaan negara bukan pajak sektor hulu minyak dan gas bumi. Untuk informasi selanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Balatonik. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi migas nih teman-teman. Akuntansi migas diatur di PMK nomor 217 tahun 2017 tentang sistem akuntansi transaksi khusus minyak bumi. Akuntansi migas dikelola oleh Satker PNBP Migas yang berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran. Tugas dari Satker PNBP Migas ini teman-teman adalah mencatat akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja negara yang dikeluarkan berkaitan dengan migas, yang menghasilkan laporan keuangan sekurang-kurangnya berupa neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. Nah teman-teman, kenapa sih akuntansi migas ini dikatakan sebagai transaksi khusus? Faktanya nih teman-teman, pendapatan negara bukan pajak terbesar di Indonesia adalah pendapatan terkait migas ini loh teman-teman. Makanya dipisahkan sebagai transaksi khusus tersendiri teman-teman. Secara umum, pendapatan atas minyak bumi dan gas ini dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Pendapatan negara bukan pajak dibagi menjadi dua lagi nih teman-teman, yaitu pendapatan minyak bumi dan pendapatan minyak mentah DMO. Sedangkan pendapatan pajak adalah PPH yang berkaitan dengan minyak bumi. Nah teman-teman, dalam melakukan akuntansi migas atau mengelola pendapatan migas, biasanya pemerintah melakukan yang namanya kontrak. Kontrak yang dikenal di Indonesia itu ada 4 teman-teman, yaitu konsensi, kontrak karya, produk sharing kontrak, dan service kontrak. Apa itu konsensi teman-teman? Konsensi itu kontrak yang dilakukan Indonesia pada saat penjajahan Belanda sampai pada awal kemerdekaan. Sistemnya gini teman-teman, sumber daya minyak dan gas itu sepenuhnya dimiliki atau dikuasai oleh kontraktor. Nanti apabila kontraktor mendapatkan hasil dari pendapatan minyak dan gas tersebut, akan dibagi atau bukan dibagi sih, pemerintah akan diberikan royalti. Pemerintah akan dibagikan royalti, sehingga jatah pemerintah adalah royalti dan pajak berkaitan dengan pendapatan minyak bumi tersebut teman-teman. Tapi hal ini menyalahi prinsip Undang-Undang Dasar 1945, di mana seluruh kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, konsensi ini tidak lagi digunakan nih teman-teman, karena emang menyalahi Undang-Undang Dasar 1945, di mana di konsensi sumber daya ini dikuasai oleh kontraktor, bukan pemerintah. Tapi teman-teman, konsensi ini biasa digunakan di negara-negara maju karena dianggap lebih menguntungkan kontraktor, sehingga banyak loh kontraktor yang ikut join eksplorasi minyak tersebut. Selanjutnya ada namanya kontrak karya. Kontrak karya ini sudah mulai membagi pendapatan antara kontraktor dan juga pendapatan milik negara. Jadi sudah mulai pendapatannya dibagi gitu, tapi belum maksimal atau belum ada peraturan regulasi yang jelas. Itu dimulai pada awal kemerdekaan sampai 1966 nih teman-teman, yang namanya kontrak karya tersebut. Terus ada lagi yang namanya produk sharing kontrak. Produk sharing kontrak ini dimulai pada tahun 1966 sampai sekarang nih teman-teman. Produk sharing kontrak ini diolah oleh unit badan lainnya yaitu yang bernama SKK Migas. Yaitu sistemnya itu membagi hasil pendapatan migas antara kontraktor dengan negara dengan perhitungan khusus. Apa yang dimaksud perhitungan khusus? Perhitungan khusus di PSC ini, produk sharing kontrak ini, dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan gross split. Selanjutnya ada yang namanya service kontrak. Nah, service kontrak ini seluruh sumber daya itu dimiliki oleh pemerintah, dan pemerintah itu menyewa kontraktor untuk melakukan eksplorasi di tambang-tambang minyak milik pemerintah dan membayar jasa eksplorasi tersebut. Jadi sistemnya itu kita nyewa jasa orang untuk melakukan eksplorasi, nyewa jasa kontraktor gitu. Jadi nanti kita bayar jasa kontraktor, bukan bagi hasil. Nah, tadi kan ada yang namanya PSC atau produk sharing kontrak yang yang digunakan sampai sekarang, yang perhitungannya
yang pendapatannya dibagi dengan perhitungan khusus. Lalu bagaimanakah perhitungan khusus yang dimaksud sebagai gross split dan konvensional tersebut? Kalau gross split itu di metode PSC itu relatif mudah ngitungnya ya teman-teman, yaitu penghasilan atau lifting minyak mentah itu dibagi secara proporsional sesuai kontrak antara pemerintah dan juga kontraktor. Misalkan penghasilan lifting minyak mentah itu sekian, dan itu dibagi misalkan untuk pemerintah itu 60%, untuk kontraktor 40% atau 70%, 30% dan sebagainya. Itu langsung dari hasil dari lifting minyak mentah tersebut. Selanjutnya metode konvensional. Nah, di metode konvensional ini agak sedikit berliku, agak sedikit tricky ya teman-teman. Yaitu yang harus kita cari yang pertama adalah equity to be share. Apa itu equity to be share? Equity to be share adalah lifting minyak mentah dikurangi dengan FTP dan cost recovery. Apa itu FTP? FTP adalah jaminan atau bagian dari lifting minyak mentah yang pasti didapatkan oleh pemerintah, sebagai jaminan bahwa pemerintah pasti akan mendapatkan hasil dari lifting minyak mentah tersebut. Jadi misalkan lifting minyak mentah sekian, diambil dulu untuk pemerintah, diambil untuk cost recovery, hasilnya equity to be share. Nah, equity to be share inilah yang akan di split atau dibagi secara proporsional sesuai kontrak antara pemerintah dengan kontraktor. Jadi pendapatan pemerintah itu adalah FTP plus government share dari equity to be share yang telah dibagi secara proporsional tersebut, teman-teman. Nah, tapi pendapatan pemerintah tersebut tidak mencerminkan kas yang diterima oleh pemerintah, karena pemerintah punya yang namanya kewajiban kontraktual, yaitu kewajiban yang harus dibayar pemerintah berupa seperti reimburse PPN, reimburse PBB dan PDRT, dan juga pembayaran bonus produksi. Nah, pendapatan pemerintah berupa FTP plus government share dikurangi dengan kewajiban kontraktual, itulah yang menggambarkan kas sebenarnya yang diterima oleh pemerintah dan dilaporkan di neraca oleh pemerintah. Mungkin seperti itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berkaitan tentang akuntansinya, berkaitan tentang pencatatannya ya teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya membahas tentang penerimaan migas. Jadi, penerimaan migas itu dibagi menjadi dua. Penerimaan migas berupa pajak dan penerimaan migas berupa pendapatan nasional bukan pajak. Dari pendapatan pajak sendiri dibagi menjadi dua, tergantung dari penerimaan migas tersebut. Dalam penerimaan pajak, itu dibagi menjadi PPh minyak bumi dan PPh gas bumi. Sementara dari PNBP dibagi menjadi dua, pendapatan sumber daya alam dan pendapatan lainnya, di mana pendapatan sumber daya alam ini ada pendapatan minyak bumi dan pendapatan gas bumi. Sementara pendapatan lainnya dibagi menjadi pendapatan penjualan minyak mentah DMO, pendapatan denda, bunga dan penalti usaha hulu migas, dan pendapatan migas lainnya. Faktor yang mempengaruhi penerimaan migas itu ada beberapa nomor. Yang pertama itu lifting. Lifting apa sih? Lifting itu volume siap jual atau bagi hasil yang diterima oleh pemerintah sendiri yang akan masuk ke rekening migas. Yang kedua, ICP atau harga minyak mentah di Indonesia. Yang ketiga, kurs. Yang keempat, cost recovery atau biaya yang akan diganti oleh pemerintah kepada kontrak kerjanya. Yang kelima, ada kewajiban kontraktual pemerintah sektor hulu migas. Ada beberapa hal, yaitu assumption and discharge, PBB, PPN, PDRD, dan fee dari kegiatan kontrak kerja tersebut. PBB-nya, PBB SPT DJP ditagihkan ke DJA, PPN kontraktur bayar dulu direimburse pemerintah, dan PDRD ditagihkan ke DJA.
PDRD sendiri ada beberapa, yaitu penerangan jalan, air tanah, air permukaan, dan lain-lain. Sementara fee dari kegiatan ada dua, yaitu DMO dan penjualan. DMO sendiri dibagi K35, wajib menjual bagiannya ke pemerintah 25% yang berupa minyak. Sementara ICP, DMO gross versus DMO fee, ICP harus 60 bulan. Sementara penjualan berlaku untuk penjualan non K3S apabila penjualan K3S masuk perhitungan cost recovery. Demikian teman-teman. Tadi saya sebutkan. Pengungkapan jenis pendapatan masuk ke CHLK. Gitu. Lalu pada poin 3 itu ada penyesalan piutang. Penyelesaian piutang yang pertama tuh ada dari ke rekening migas, yang kedua ada dari RKUN, diakui saat kepemilikan kas di tangan pemerintah dan diukur sebesar kurs tengah BI. Dokumen sumbernya dapat berupa rekening koran dan surat permintaan pemindah bukuan DJPB. Disajikan dalam bentuk
laporan di neraca bagian RPL. Mutasi uang masuk dan keluar masuk CALK. Gitu. Dan yang keempat itu ada pengukuran PNBP. Ini biasanya memperhitungkan kewajiban pemerintah sektor hulu migas. Nah, di poin 4 juga ada pemindah bukuan. Lalu poin 5 itu ada pendapatan basis kas atau pendapatan LRA. Atau laporan real anggaran. Nah, setelah dipindah bukukan setiap bulan oleh DJA, DJPB yang nerbitin surat pemindah bukuan atas permintaan DJA diakui saat masuk RKUN dan diukur sebesar nominal rupiah. Dokumen sumbernya bisa bukti setor, rekening koran, surat pemindah bukuan DJPB, dan disajikan di LRA PNBP. Pengungkapan jenis pendapatan masuk ke CALK gitu. Jadi setelah poin 5 ini siklusnya berbalik lagi ke poin 1 yaitu hutang. Seperti itu. Transfer material bonus produksi. Jadi hasil penjualan lifting migas bagian negara akan disetor ke rekening kas umum negara, baik itu melalui falas ataupun rupiah, dan akan diakui sebagai pendapatan PNBP migas yang akan dirinci sebagai penerimaan migas bruto. Nah, hasil lifting minyak Pertamina tersebut setiap semester akan dihitung ulang oleh hak pemerintah sebagai sumber pendanaan kewajiban hulu. Nah, skema indirect transfer itu hasil penjualan lifting migas bagian negara tadi akan disetor ke rekening migas di Bank Indonesia dengan falas, bukan dengan rupiah. Maka akan diterima sebagai penerimaan migas bruto. Nah, sebelum dilanjutkan, penerimaan migas bruto tersebut akan dikelola terlebih dahulu agar bisa menjadi penerimaan migas neto yang akan menjadi kewajiban hulu migas. Nah, sesudah itu akan terbit surat pemindahan buku dari DJPB, maka akan terbit PNBP migas bagi pemerintah. Ada skema-skema penerimaan migas. Yang pertama, jika gross revenue dikurangi FTP dikurangi cost recovery kurang dari 0, maka tidak ada bagian pemerintah atau equity share. Sementara jika gross revenue dikurang FTP dan juga dikurang cost recovery sama lebih dari 0, maka bagian tersebut nantinya akan menjadi bagian pemerintah sebagai equity share. Nah, bagian pemerintah sendiri itu ada 2, yaitu FTP ditambah bagian pemerintah sektor pajak yang nanti akan menjadi total bagian pemerintah. Nah, total bagian pemerintah dikurangi komponen pengurang penerimaan migas lebih dari 0, itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Sementara total bagian pemerintahnya dikurangi komponen pengurang penerimaan migas itu kurang dari 0, tidak bisa dipemindah bukuan. Nah, sementara itu rekening migas jika terjadi masalah likuidasi bisa memilih kewajiban yang harus diselesaikan dulu dan yang mengurangi likuiditas pendapatan minyak langsung ke rekening kas umum negara, lalu mereklas kewajiban sektor migas yang berkaitan dengan postur APBN, maka akan jadi PBB migas. Sekian, terima kasih. Nah, setelah melihat penjelasan dari teman-teman tadi, sekarang kita masuk ke penjelasan contoh soal akuntansi penerimaan migas.
Yang pertama itu ada jurnal pengakuan pendapatan akrual atau pendapatan LO. Jadi ada soal, selama semester 1 2019, Satker PNBP Migas menerima dari SKK Migas laporan A02 bahwa pengiriman minyak mentah ke kilang Pertamina sebesar 5.500 miliar rupiah dan laporan A05 bahwa pengiriman gas bumi sebesar 6.500 miliar rupiah. Jadi kalau ada soal seperti itu, kita akan membuat jurnal akrual, jadi nggak ada jurnal kasnya ya. Itu di kredit ada pendapatan minyak bumi LO dan pendapatan gas bumi LO, lalu di debit ada piutang jangka pendek migas sebesar totalnya yang ada di soal tadi. Kemudian selain itu, Satker PNBP Migas juga menerima dari SKK Migas laporan A05 yang merupakan tagihan tahun lalu bahwa pengiriman gas bumi sebesar 500 miliar rupiah. Kalau ada soal seperti ini, berarti yang tadinya pendapatan LO itu jadi koreksi lain-lain. Debitnya tetap piutang jangka pendek. Kenapa gitu? Karena kan kalau tahun lalu berarti kan udah ditutup, jadi akun-akunnya itu udah ditutup pendapatannya, jadi munculnya koreksi lain-lain. Kemudian yang kedua, jurnal pengakuan pendapatan LRA atau setoran atau penyelesaian piutang yang tadi. Nah, ini tuh ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, setoran langsung ke RKUN via bank persepsi. Kalau kayak gini, misalnya soalnya lanjutannya soal yang tadi, diterima penyelesaian piutang migas melalui RKUN via bank persepsi sebesar 10.000 miliar rupiah. Jadi kita bakal bikin dua jurnal akrual dan jurnal kas. Kalau yang jurnal akrual itu debitnya dua-duanya sama, debitnya diterima dari entitas lain. Kalau yang akrual, kreditnya berarti piutang jangka pendek migas karena ngurangin yang tadi, lalu yang kas bakal munculin pendapatan LRA migas. Kemudian kondisi yang kedua itu setorannya melalui pemindah bukuan dari rekening migas ke RKUN. Jadi soalnya masih lanjutan yang tadi, diterima penyelesaian piutang migas melalui rekening migas sebesar 2.000 miliar rupiah. Kalau kayak gini, kita cuma bikin jurnal akrual aja, jurnal kasnya no entry. Jadi jurnal akrualnya debit diterima dari entitas lain, kreditnya piutang jangka pendek migas sebesar yang di soal tadi. Kemudian kita masuk ke perhitungan PSC. Jadi di sini ada soal selama bulan Oktober tahun anggaran 2019 hasil perhitungannya sebagai berikut. PSC konvensional ya, berbasis cost recovery. Diketahui data gross revenue, ETS dan PNBP SDA Migas. Diketahui juga government share. Terus kita suruh nyari FTP, cost recovery dan kewajiban pemerintah sektor migas. Nah, yang pertama kita bakal nyari kewajiban pemerintah sektor migas. Itu cara nyarinya government share dikurangi PNBP SDA Migas sejumlah yang udah tertera di soal. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya sebesar sekian. Yang kedua, kita nyari FTP. Itu rumusnya ada total bagian pemerintah sama dengan FTP ditambah ETS dikaliin 75%. Nah, terus kita masukin angka yang udah ketemu. Jadinya FTP-nya bisa dicari dengan jumlah sekian. Lalu kita yang terakhir nyari cost recovery. Cost recovery-nya itu gross revenue dikurangi FTP dikurangi ETS. Angka-angkanya udah tertera di tadi sama udah dicari. Terus jadi kita bisa mendapatkan hasil cost recovery sebesar sekian. Ya, jadi sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.